Wabarakatuh. Innal hamdalillah innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah iqraran bihi wa tauhidah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh tasliman majidah. Nusalli wa nusallim ala nabiyyina al-karim habibina Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Hadirin hadirat jamaah salat subuh Masjid Nur Muhammad rahimakumullah. Alhamdulillah atas nikmat Allah Subhanahu wa taala kembali kita berjumpa dan Allah berikan kita kemampuan sehat walafiat serta barokah pada usia, waktu dan kesehatan kita. Allah mampukan kita untuk bisa beribadah dengan nikmat Allah Subhanahu wa taala, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai bentuk rasa syukur kita, dan kitalah diantara hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang Allah cintai, karena tidak ada yang Allah berikan nikmat iman kecuali orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, mudah-mudahan nikmat iman, hidayah dan Islam ini bisa kita jaga, kita pertahankan hingga akhir hayat kita, dan kita bawa iman di dada kita ini kepada Allah Subhanahu wa taala dan menghadap Allah Subhanahu wa taala hingga akhir hayat kita. Allahumma amin. Kedua, salawat dan salam mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa atur kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, para sahabat, tabi'in, tabi'in dan orang-orang yang mengikuti jejak sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan kita bersama orang-orang yang dicintai Allah, minasyuhada, siddiqin, solihin dan orang-orang yang Allah Subhanahu wa taala rahmati. Dan kita berharap mudah-mudahan syafaat beliau menjadi bagian dari diri kita nanti pada waktu tak seorang pun yang bisa berikan syafaat kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Hadirin hadirat rahimakumullah, kita kembali pada pembahasan kita, yaitu kajian kitab kita, itu Ighatsatul Lahfan fi Masyayidis Syaitan karangan Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauzi. Bahasa terjemahan bebasnya, menyelamatkan hati dari tipu daya setan. Kenapa beliau Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauzi ini betul-betul menekankan masalah tazkiyah? Tazkiyah itu artinya adalah tumbuh, menumbuhkan untuk melakukan kebaikan. Di sini baru kita sekarang paham makna hati tazkiyah ataupun zakat. Jadi zakat itu, tazkiyah itu artinya tumbuh berkembang. Tidak hanya sebatas tazkiyah mensucikan, karena nanti tidak ada bedanya dengan tathhir, tahirah atau mensucikan juga. Maka Allah Subhanahu wa taala menerangkan, mengatakan khudh min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Ambillah harta-harta mereka itu sebagai sedekah, maksudnya perintahkan untuk mengeluarkan sedekah, tutahhiruhum, membersihkan hatinya, wa tuzakkihim biha, membersihkan mereka semuanya, dan mentuzakkihim itu menumbuh kembangkan mereka. Apabila hati seorang itu bersih, maka dia akan tumbuh berkembang, bisa untuk melakukan kebaikan. Tumbuh kembang sini, tumbuh untuk bisa melakukan kebaikan. Sebagaimana kemarin kita contohkan, pohon mangga itu tidak akan berbuah kalau masih ada benalunya, masih ada tetenya, ya, parasitnya masih ada. Lama-lama tidak akan pernah berbuah yang banyak, hanya daun dan ujung-ujungnya pohonnya akan mati.
Demikian juga hati. Hati itu kalau tidak dibersihkan dari penyakitnya, dari parasit-parasitnya yang mengkontaminasi hati, maka hati itu susah untuk diajak taat. Susah untuk bisa beribadah. Seseorang itu susah untuk melakukan ketaatan, membaca Al-Qur'annya susah, qiyamul lail apalagi. Untuk puasa sunnah saja susah. Apalagi untuk sholat sunnah yang lainnya. Jadi kalau hatinya itu terkontaminasi dengan penyakit, dengan parasit-parasit, maka dia tidak akan tumbuh berkembang. Lama-lama hati itu akan mati, Pak. Tumbuh pohon hati itu mengecil akhirnya mati. Mana mengecil sini? Dia tidak bisa berkembang. Berkembangnya tidak bisa melakukan ketaatan. Maka di sini Al-Imam Al-Qayyim mementingkan betapa pentingnya seorang itu untuk membersihkan hatinya sehingga hati itu bisa berkembang. Kemarin kita juga pernah bacakan, sampaikan perkataan Yahya bin Mu'ad. Beliau mengatakan, Abadullah khamsina sana, fama wajadtu halawatal ibadah, halawatal iman. Aku beribadah kepada Allah itu 50 tahun, tapi tak pernah merasakan nikmatnya ibadah, nikmatnya keiman itu kecuali dengan meninggalkan 3 perkara, kata beliau. Taraktu ridwan nas hatta atakallama bil haq. Aku tinggalkan ridho manusia sampai aku bisa bicara kebenaran. Jadi kalau orang itu yang dicari ridhonya orang, untuk menyampaikan kebenaran sungkan, Pak. Tak nyaman, sengkah, atau perkewuh perasaan-perasaan yang tidak enak untuk menyampaikan kebenaran karena mencari ridhonya orang. Karena dia mungkin memberikan saya kebaikan kepada saya sehingga susah untuk menyampaikan kebenaran. Walaupun orang itu salah, tidak enak untuk diingatkan karena dia mungkin orang yang punya jabatan, pangkat, atau dia atasan. Karena kita mencari ridhonya manusia. Maka beliau mengatakan, taraktu abatullah khamsina sanah. Aku beribadah kepada Allah 50 tahun. Fama wajadtu halawatal iman. Aku tidak mendapatkan manisnya iman kecuali aku meninggalkan 3 perkara. Pertama, meninggalkan ridho manusia. Maknanya semua itu karena Allah Subhanahu wa taala. Ridho Allah yang kita utamakan, ya, menyampaikan itu kebenaran kita sampaikan. Tapi kadang-kadang seseorang itu sudah terikat dengan utang budi, susah untuk menyampaikan kebenaran, Pak. Takut mungkin jabatannya, atau takut nanti tidak diberi fasilitas, takut yang lain, susah untuk menyampaikan kebenaran. Hatta takallama bil haqq, kata beliau. Kemudian taraktu suhbatus salih, taraktu suhbatul fasikin hatta wajadtu suhbatus salihin. Aku tinggalkan untuk berinteraksi, bergaul, berhubungan dengan orang-orang yang fasik, senantiasa membuat dosa. Karena as-su'u yu'zi, keburukan ini, kemaksiatan akan menular. Dan seseorang itu almar'u ma'adini khalili. Seorang itu bersama agama, kebiasaan sahabatnya. Kalau biasanya cuma nongkrong-nongkrong, ngomongin orang, hal-hal yang tidak manfaat, walaupun orang itu ahli ibadah, lama-lama dia akan menjadi kebiasaan itu sendiri. Jadi supaya bisa menikmati manisnya iman, manisnya dalam ibadah itu, taraktu suhbatul fasiqin hatta wajadtu suhbatas sholihin. Tinggalkan untuk berinteraksi dengan orang yang pelaku dosa. Kadang-kadang banyak di antara teman-teman kita atau saudara kita, saya tidak ikut-ikutan, cuma hanya bergaul dan bersahabat saja. Tanpa disadari pergaulannya membuat dia rusak, lemah imannya. Hatta wajadtu suhbatas sholihin. Sampai aku mendapatkan bergaul, berinteraksi dengan orang-orang yang soleh. Maka berinteraksi dalam kitab Madhahir Dhaful Iman itu, suhbatus sholihin, berinteraksi dengan orang-orang soleh, mujalatus sholihin, itu bagian dari menghidupkan iman. Iman itu akan naik dan meningkat. Dan wajad taraktu halawatad dunya hatta wajadtu halawatal akhirah. Aku tinggalkan manisnya dunia. Bukan berarti kita tidak butuh dunia, Pak, Bu. Tinggalkan manisnya nikmatnya dunia itu, bersusah payah dan bersakit-sakit dalam ibadah, sehingga bisa merasakan nikmatnya iman, nikmatnya akhirat.
menahan nafsu, menahan pandangan, menahan keinginan untuk melakukan dosa dengan berpuasa, kalau yang bujang dengan nikah, atau dengan bermajlis ilmu. Meninggalkan, kadang untuk majlis ilmu itu orang tuh berat, tapi kalau duduk-duduk nongkrong-nongkrong di pinggir jalan walaupun satu malam masih kerasan, tapi untuk bermajlis kadang kita tuh tidak kerasan, tidak betah untuk bertahan lama-lama. Maka orang tuh mau meninggalkan manisnya dunia, ya, dia meninggalkan manisnya dunia hatta wajatu halawatal akhirah, sampai mendapatkan nikmat manisnya akhirat. Maka di sini hadirin Allah, majlis ilmu adalah bagian dari untuk menumbuhkan cahaya pada kalbu kita, menghidupkan hati kita sehingga kita bisa melihat apa yang menyerang kalbu kita, baik itu dari dosa-dosa maksiat yang kita lakukan ataukah maksiat-maksiat yang kita biarkan, kita diamkan sehingga hati kita menjadi lemah dan terkekang. Kemarin kita sampai pada pembahasan masih bab ke-8 fi zakati qalbi, yaitu pembahasan tumbuh berkembangnya hati. Di antaranya Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bahwa hati itu caranya supaya dia tumbuh dan berkembang. Itu di antaranya Allah Subhanahu wa taala menerangkan dengan cara ghadul basar, menjaga pandangan. Karena Imam Qayyim al-Jauziyah mengatakan pandangan ini adalah kurirnya hati, Pak. Kalau pandangan ini kita biarkan, kita lepaskan sembarangan, maka itu yang tertulis di hati kita. Kebiasaan untuk melihat maksiat, hal-hal yang tidak manfaat seperti hal-hal yang porno ataupun sifatnya dunia, itu akan menjadikan hati kita tertahan menjadi tawanan. Mata menginginkan sesuatu yang dia lihat, namun pandang itu jatuh ke hati, namun anggota tubuh ataupun mata, hati tidak bisa memiliki sesuatu yang diinginkan itu, karena dia tahu itu haram. Sehingga orang yang melepaskan pandangannya dengan hal-hal yang haram, yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, maka dia tidak akan pernah merasakan manisnya iman. Hatinya akan sibuk dan gelisah setiap hari. Contohnya kemarin kita contohkan, seseorang itu kalau dia melihatnya ke atas, Pak, tidak akan tenang hidupnya dalam dunia ini. Orang punya mobil, dia ingin punya mobil. Orang jabatan anaknya punya gaji semua, dia ingin punya gaji semua. Orang punya rumah 2, dia ingin punya rumah 2. Padahal rumah saja satu tidak dirawat, sudah rusak-rusak, tidak sempat dicat, ingin punya rumah 2. Jadi hatinya tertawan, jadi tahanan, tidak bisa mewujudkan keinginannya, sehingga gelisah. Keinginan menggebu-gebu, tangan dingin, pusing tiap hari mikirkan demikian. Maka dia tidak akan merasakan manisnya iman gitu. Maka di antara hal yang bisa menumbuhkan hati itu adalah membuat hati itu bisa berkembang dengan cara ghadul basar. Dan orang yang ghadul basar, dia akan merasakan manisnya iman, manisnya ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi menahan pandangan, menahan keinginan, karena keinginan itu berawal dari pandangan, Pak. Kalau kita lepaskan pandangan sembarangan, karena pandang ini pandang itu tidak membuat kita taat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka hati kita akan jadi tertawan, jadi tahanan dalam jasad kita sendiri. Mau ini tidak bisa, mau ini tidak bisa, tapi ada keinginan. Itu yang pertama, ghadul basar. Ghadul basar akan menumbuhkan hati untuk senantiasa berbuat ketaatan dan baik. Dan orang yang ghadul basar, faidahnya adalah pertama, orang itu akan dapat manisnya iman. Ya. Jadi kadang orang itu sering terjadi di faktanya di masyarakat. Berawal dari curhat, berduaan, melihat sesuatu yang tidak seharusnya dilihat, itu mengirimkan pesan kepada hati. Berduaan, curhat, baik itu di HP atau apa, di tempat-tempat khusus,
itu mengirimkan pesan pada hati, ada keinginan. Keinginan yang dilihat oleh mata tadi itu ada rasa cinta. Ini proses masuknya cinta yang membuta kepada hati. Jadi dengan pandangan itu orang menginginkan sesuatu sehingga ada keterikatan antara hati dengan apa yang dia lihat. Bagusnya itu mobilnya, asal dunia. Bagusnya tas ini. Dia melihat ada keinginan. Dan berawal dari apa yang dilihat oleh mata tadi, tumbuh rasa cinta, kemudian sering didatangi sehingga sering berinteraksi sehingga ada rasa rindu untuk bertemu dengan apa yang dilihat. Alasan mau pergi ke sana sebenarnya mau lihat itu, baik itu tas yang dilihat, mobil yang dilihat, atau seseorang yang dilihat, sering melihat, ada rasa rindu. Proses jatuhnya cinta dia, Pak, di hati itu. Kemudian setelah ada rindu didatangi, kemudian ada keterikatan yang mendalam, ibarat seorang yang punya hutang, yang menagih hutang dan orang yang ditagih, tidak akan berlepas. Ada kerinduan yang luar biasa. Ingin bertemu malam, tidak bisa tidur melihat bayangannya, paceng itu di pikirannya, besok punya mobil ini, berangan-angan berhayal. Kalau saya jadi perempuan, saya jadi suaminya dia, kasihan dia. Terus paceng itu di pikirannya. Sampai masuk ke hati sagofah, hubbah. Itu sampai masuk kepada lubang atau liang hati kalbunya, sehingga dia akan menjadi budak. Tatayumah katanya. Tatayumah ini budak, jadi hamba. Berawal dari pandangan, ada keinginan, ada kerinduan untuk senantiasa berjumpa, ada bayangan selalu hadir, bukan akan menjadi. Kemudian ada rasa cinta yang mendalam ke hati, keinginan mendalam ke hati menjadi budak. Jadi apapun disuruh dilakukan. Kalau memang kamu ingin sama saya, ya lepaskan istri kamu, biar sama saya saja. Kalau kamu ingin sesuatu, menginginkan barang ini yang kamu inginkan ini, ya lakukan apa yang kamu inginkan, walaupun dengan segala cara. Mau riba, mau halal, mau mendapatkan dengan cara tipu, terus akan sagofah hubbah, sampai sagofah ada kerinduan, kecintaan mendalam, jadi budaknya akhirnya terpengaruh dengan itu. Demikian halnya dengan orang yang gila jabatan, karena bukan karena gilanya, tapi karena dia sudah menjadi tatayum. Tatayum itu budak dari jabatannya sehingga menghalalkan segala cara. Itulah proses penyakitnya, masuknya cinta itu berawal dari pandangan. Karena memandang orang punya jabatannya enak, tinggal suruh sana, suruh sini. Kemudian datang bisa terlambat, oh ini bisa. Padahal sebenarnya orang punya jabatan itu amanahnya, kalau kita paham, luar biasa besarnya, beratnya amanah itu. Ruwetnya luar biasa, ruwetnya. Pertanggungjawaban juga luar biasa, susahnya di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi karena mata melihat itu kayaknya indah, nikmat, punya ini, punya itu, bisa nyuruh sana sini, ada yang menjemput, ada yang mengantarkan, mata menginginkan itu, akhirnya dihalalkanlah segala cara. Maka ini orang yang melihat pandangan awal dari mata, menjatuh cinta, ada keterikatan, rindu, kemudian kasmaran, terbayang-bayang terus, keinginan itu ada, jadilah budaknya. Jadi mengikuti apa yang akan menjadi budak untuk yang dicintai. Tunduk patuh, budak itu bukan berarti dia tunduk patuh saja, Pak. Mengikuti apa yang diinginkan oleh yang dicintai, demi untuk mendapatkan sang kekasih atau apa yang diidamkan. Sehingga tidak peduli kadang, makanya orang-orang itu kadang kalau sudah sering berinteraksi dengan lawan jenis, awalnya cuma curhat, minta pendapat, berkhalwat, terus ada rasa suka, merasa diperhatikan, terus meningkat, kok tidak bisa hilang. Tanpa kita sadari, tidak bisa jauh dari dia. Tanpa disadari, selalu mengingat dia. Terus ada rasa mengambil, jadi budak akhirnya lupa dengan saudara, lupa dengan istri, lupa dengan orang tua. Lebih cinta, lebih rela berkorban untuk dia daripada keluarganya, mengorbankan keluarga, anak dan orang tuanya. Itu proses jatuhnya seseorang dari pandangan.
Jadi manfaat faidah dari pandangan itu lagi, faidah dari ghadul basar, kemarin yang pertama itu. Yang kedua adalah fi ghadil basar nurul qalbi wasihatul firasah. Orang yang senantiasa tunduk pandangannya Pak itu, dia itu hatinya itu bercahaya. Wasihatul firasah, firasatnya itu benar Pak, selalu benar. Kenapa? Di sini diterangkan oleh, kita ambilkan satu kaul Abu Syuja' al-Ikirmani, bila mengatakan man amara dhahirahu bi tibai sunnah, barang siapa yang membiasakan kehidupannya dengan amal-amalan sunnah, kebaikan, ketaatan kepada Allah dan Rasulnya, wa batinuhu bidawamil muraqabah, dan hatinya senantiasa merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala, wa kaffa nafsahu anis syahwat, dan menjaga dirinya dari syahwat, wa ghadda basarahu, dan menundukkan pandangannya anil maharim, dari apa-apa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, wa tada aklal haram, wa tada aklal haram, dan membiasakan memakan wa tadal aklal halal, membiasakan makan yang halal. Lam tuhti lahu firasah, tidak salah firasatnya, tidak luput firasatnya. Jadi orang yang senantiasa ghadul basar itu firasatnya kuat, mencegah dari makan yang haram, kemudian dia itu senantiasa merasa diawasi oleh Allah, menahan nafsunya, menundukkan pandangannya, dan makannya makan yang halal. Maka lam tuhti lahu firasah, firasatnya itu benar. Jadi kalau firasat itu beda ya, firasat dengan prasangka. Jadi kalau lihat firasat, sampai-sampai dalam hadis goreng itu Rasulullah SAW mengatakan ittaqu firasatal mu'min, takutlah firasatnya seorang mukmin. Fa innahu yaduru binurullah, karena orang mukmin itu melihat dengan cahaya Allah. Jadi suatu saat ketika kejadian perang, ya, firasatnya Umar bin Khattab ketika sahabat itu perang dalam keadaan kepepet oleh musuh, maka Umar ketika khutbah Jumat itu melihat beliau dengan firasatnya, dengan izin Allah Subhanahu wa taala, beliau memerintahkan usul jibal, ya junud usul jibal, ya kaum muslimin naiklah ke gunung. Maka tatkala khutbah Jumat beliau selesai, maka ditanyakan, kenapa ya Amirul Mukminin, aku melihat tentara kaum muslimin, juyusul muslimin itu dalam keadaan kepepet oleh musuh. Akhirnya aku perintahkan untuk menaik ke gunung. Maka datanglah bala tentara, datanglah pasukan tadi dari medan perang. Kemudian mereka bercerita, ada orang yang memerintahkan kami untuk, firasat kami untuk naik ke gunung ketika kami dalam kondisi kejepit. Juga firasatnya Imam Malik, bahwa Imam Malik mengatakan bahwa Imam Syafi'i akan menjadi ulama besar. Ini firasat seorang mukmin. Kenapa firasat itu bisa tajam? Karena tidak makan yang haram, menjaga hawa nafsunya, syahwatnya dari hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, menjaga pandangannya dan merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala dan taat kepada Allah. Maka di sini diterangkan wa qad dzakara Allah Subhanahu wa taala qissata qaumil Lut, qissata qaumil Lut wa ma ubtilu bihi. Allah Subhanahu wa taala menerangkan kisahnya kaum Lut dan apa-apa yang Allah Subhanahu wa taala ujikan kepada mereka, Allah timpakan balak kepada mereka. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna fi dzalika laayatil lil mutasawwimin." Jadi kaum Lut itu dibalikkan oleh Allah Subhanahu wa taala, bumi, kubur mereka ke dalam bumi yang aliha safilaha. Yang tadi di atas dibalikkan oleh Allah Subhanahu wa taala, tenggelamkan mereka karena perbuatan homo, zina. Itu kemudian Allah balikan. Maka itu inna fi dzalika laayatil lil mutasawwimin. Sungguhnya kejadian itu adalah tanda-tanda bagi orang mutasawwimin. Mutasawwimin inilah orang yang muftarisin, orang yang firasatnya benar. Nah, dengan apa firasat? Kenapa firasat seorang itu benar? Rahasianya adalah gini. Wasiru hada, rahasianya adalah annal jazaa min jinsil amal. Balasan itu sesuai dengan amalannya. Seorang kalau sudah menundukkan pandangannya, maka Allah hidupkan cahaya hatinya. Ini menurut Al-Imam Ibnu Qayyim al-Jauziyah. Orang sudah menundukkan pandangannya dari hal-hal yang haram, Allah hidupkan cahaya di kalbunya sehingga firasatnya benar.
orang senantiasa menundukkan pandangannya dari hal-hal yang nafsunya, maka Allah Subhanahu wa taala ganti kehidupan pada hatinya, cahaya pada hatinya. Contoh kecil ya, ketika seorang itu buta, Allah takdirkan dia tidak bisa melihat, Pak. Maka yang hidup oleh Allah itu rasanya, hatinya. Rasanya dia bisa peka mana ini lubang, mana. Itu kan karena kebiasaan. Bukan karena kebiasaan, karena Allah menghidupkan cahaya di kalbunya sehingga dia bisa melihat. Dan orang yang taat, yang baik, itu bisa melihat orang yang baik apa tidak. Orang yang senantiasa menjaga makanan yang haram, tidak makan haram, menjaga, merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala, menjaga pandangannya, maka pandangan basirohnya, hatinya itu dihidupkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Faman ghadda basarahu amma haramallahu azza wa jalla alaihi awadahu Allah taala min jinsihi ma huwa khairan min. Barang siapa yang menundukkan pandangan dari apa yang Allah Subhanahu wa taala haramkan, maka Allah mengganti, Pak. Allah mengganti dengan sejenis itu yang lebih baik. Kalau tadi barang siapa yang menjaga pandangannya, Allah dengan cara meninggalkan maksiat, dari hal yang maksiat Allah ganti kemanisan iman, Allah ganti kenikmatan dalam ibadah. Yang kedua, barang siapa menjaga pandangan dari hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah hidupkan basirohnya. Firasatnya benar, Pak. Jadi firasat itu selalu baik, benar firasatnya. Karena Rasulullah mengatakan, ittaqu firasatal mu'min. Perhatikanlah, takutlah, hati-hatilah kamu sama firasatnya seorang mukmin. Karena orang mukmin itu yanzuru binurullah, melihat dengan cahaya Allah. Cahaya petunjuk, cahaya nur yang Allah Subhanahu wa taala buka, karena dia menjaga matanya dari hal-hal yang haram. Fakama amsaka nur basarihi anil muharramat atlaqallahu nur basiratahu wa qalbi. Barang siapa, dan sebagaimana orang tadi itu menahan pandangannya dari hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka Allah membuka cahaya nur pada basirohnya, pada kalbunya. Jadi katakan instingnya bukan insting, basiroh, perasaannya, rasanya. Maka seorang ibu itu kadang kalau ibu itu taat kepada Allah, seorang mukmin jadi orang mukmin itu menjaga makannya, lisannya, menjaga merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala, dia akan ada rasa basirohnya hidup. Kalau anaknya dalam keadaan sakit, anaknya dalam keadaan dapat musibah, anaknya dalam susah. Beda dengan body language, bahasa tubuh, itu beda lagi, Pak. Itu bukan firasat. Body language itu ada ilmunya, melihat wajah orang itu kalau dia ini merongok, ini berarti dia susah. Kalau orang ini dalam keadaan cemberut berarti dia marah. Itu body language beda. Tapi kalau firasat seorang mukmin itu dengan suatu apa yang belum terjadi. Bukan berarti hal gaib, dia tahu tidak, tapi firasat yang Allah hidupkan bagi hati orang yang menjaga pandangannya, menjaga makanannya, dan menjaga rasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu diantara firasat. Itu faedah, diantara faedah menundukkan pandangan, Pak. Maka menundukkan pandangan itu firasatnya hidup, hatinya hidup, dan dia merasakan manisnya iman, manisnya ibadah. Ini yang kedua, mudah-mudahan yang kedua ini bisa memotivasi kita untuk senantiasa menjaga pandangan kita. Bukan berarti kita tidak boleh melihat sesuatu, tidak. Boleh kita melihat sesuatu, tapi bagaimana pandangan ini tidak mengirim perintah, sinyal ke hati untuk melakukan hal-hal yang buruk. Jadi kalau kita ingin baik hati kita, lihat hal-hal yang baik. Lakukan hal-hal yang baik. Kalau kita ingin hati kita lalai, maka kita akan pandangannya akan melihat satu hal yang melalaikannya. Karena di sini Ibnu Qayyim mengatakan bahwasanya hati itu ibarat kaca, cermin, Pak. Kalau cermin mobil itu kalau ada embunnya, itu tidak kelihatan orang di luar, Pak. Harus dibersihkan dulu. Hati juga. Hati itu kalau ada embunnya, ada karatnya, tidak kelihatan mana yang benar, mana yang salah. Tidak kelihatan. Firasatnya tidak bisa, mata dalam kalbu itu tidak bisa melihat. Karena adanya embun, banyaknya dosa, banyaknya kelalaian, kemaksiatan dilakukan, sehingga hatinya jadi sakit. Basirohnya, mata kalbunya itu jadi buta, lemah, tidak terang. Walaupun mata hatinya terang, matanya terang, tapi mata hatinya tidak terang. Ibarat kaca mobil, ada embunnya, tidak akan bisa melihat. Dari jarak dekat pun tidak akan bisa lihat.
ini ada kendaraan apa enggak. Maka tatkala embun yang menutupi kaca mobil tadi dibersihkan, maka akan kelihatan ini ada bis, ini ada sepeda motor. Demikian percontohan dan permisalan yang dibuat oleh Al-Imam Ibnu Qayyim al-Jauzi. Sampai-sampai Ibnu Jauzi juga gurunya Ibnu Qayyim al-Jauzi mengatakan hal demikian, ibarat cermin. Cermin kalau sudah bersih maka orang itu bisa berkaca. Dibersihkan dulu baru bisa kaca. Mana yang hak, mana yang batil, mana yang haram, mana yang halal. Sehingga basirohnya hidup, kalbunya hidup, bisa membedakan antara hak dan batil. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita pertolongan, maunahnya, hidayahnya untuk senantiasa bisa menjaga pandangan kita pada hal-hal yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga menjadikan hati kita hidup, menjadikan nikmat dalam ibadah, menjadikan hati kita bercahaya sehingga bisa melihat antara hak dan batil, bisa menahan bawaan diri kita dari hal-hal syahwat dan subhat yang akan menyerang penyakit kalbu kita ini. Alhamdulillahil alamin, subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.